pemilihan presiden 2024, belajar dari runtuhnya koalisi Barnabas dan Paulus dalam kitab suci Kristen. Pesta demokrasi pemilihan umum calon presiden dan calon wakil presiden sudah diambang pintu, tepatnya pada hari Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Setiap calon presiden maupun calon wakil presiden bersama tim koalisi berjuang untuk memenangkan pesta demokrasi yang diadakan 5 tahun sekali dengan program-program yang berpihak kepada rakyat dan segala usaha untuk kesejahteraan rakyat dan persatuan kesatuan bangsa. Selain itu pula, disadari ataupun tidak disadari, ada usaha untuk menjatuhkan lawan dan pelaporan-pelaporan yang dianggap melecehkan calon tertentu. Sebagai misal, calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan menghina calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Gibran pun pernah dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan pencalonannya sebagai calon wakil presiden cacat secara hukum dan etika. Dan Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1 pun demikian, atas dugaan menyerang Prabowo sebagai pribadi maupun sebagai Menteri Pertahanan saat debat calon presiden. Saling menduga atas kecurangan pun terjadi dan tidak bisa dihindari. Dalam pesta demokrasi, kawan bisa menjadi lawan dan lawan bisa menjadi kawan. Ini tidak bisa dipungkiri. Dan apapun sebutan atau label yang diberikan, setiap calon presiden maupun calon wakil presiden dan tim pemenangannya berjuang untuk kesejahteraan rakyat dan membawa bangsa ini semakin menjadi terang di tengah dunia. Kisah Para Rasul bab 15 ayat 36 sampai 41 menceritakan tentang perselisihan antara Barnabas dan Paulus yang disebut sebagai perintis-perintis Injil Kristus. Diterangi oleh Roh Kudus, kedua sahabat sejati ini pun secara luar biasa muncul sebagai pelopor hadirnya jemaat Kristen di Asia. Di Asia kecil, mereka tinggal di Antioquia dalam semangat yang sama dan kerjasama untuk memberitakan Injil Kristus. Mereka secara bersama-sama mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Persahabatan dan kerjasama mereka pun tidak terlepas dari perpisahan, tidak terlepas dari perselisihan yang menghantar mereka masing-masing untuk mencari jalan mereka masing-masing. Atau bisa saya katakan bahwa menghantar mereka untuk membuat koalisi baru secara pribadi untuk membantu jemaat pertama di Asia kecil. Ada beberapa alasan perpisahan yang disampaikan dalam kisah para rasul ini yang perlu kita ambil hikmahnya dalam terang pemilihan umum tahun ini. Yang pertama, tujuan sama. Paulus mengajak Barnabas untuk kembali mengunjungi setiap kota di mana mereka telah memberitakan firman Allah. Bandingkan kisah para rasul bab 15 ayat 36. Hal ini penting untuk melihat bagaimana perkembangan hidup jemaat yang telah mereka kunjungi sebelumnya.
Mereka sepakat untuk tidak membiarkan kawanan kecil itu berjalan sendirian. Perlu adanya pendampingan yang lebih mendalam agar firman Tuhan makin berakar dan bertumbuh, serta pada akhirnya firman itu bisa berbuah. Tujuan mereka baik demi jemaat Kristen. Yang kedua, beda konsep dan pendekatan. Perbedaan konsep dan pendekatan inilah yang menjadi sumber konflik dan perselisihan antara Barnabas dan Paulus, walaupun mereka berdua memiliki tujuan yang satu dan sama. Perbedaan mereka hanya terletak pada kehadiran Yohanes yang disebut Markus. Barnabas bersikeras ingin membawa Yohanes yang disebut Markus itu dalam perjalanan mereka, tetapi ditolak oleh Paulus rekannya. Paulus masih melihat sisi gelapnya Yohanes atau yang disebut Markus itu karena penolakannya terhadap kehadiran mereka berdua, Paulus dan Barnabas, di Pamfilia sebelumnya. Pengalaman masa lalu, penolakan Yohanes atau Markus terhadap Paulus dan Barnabas inilah membuat Paulus untuk menolak Yohanes dalam perjalanan berikut ini. Menurut Paulus, tidak baik membawa orang yang telah meninggalkan mereka dan tidak mau bekerja sama dengan mereka. Bandingkan Kisah Para Rasul bab 15 ayat 38. Sebaliknya bagi Barnabas, dalam refleksi saya, Barnabas justru melihat sisi gelapnya Yohanes atau yang disebut Markus itu sebagai titik awal menuju pertobatan Yohanes. Ia masih mau membantu menyebarkan firman Tuhan, sekalipun ia pernah menolak mereka berdua. Yang ketiga adalah akibat perselisihan. Kisah Para Rasul bab 15 ayat 39 sampai 41 menunjukkan secara jelas bahwa mereka mencari jalan atau koalisi masing-masing, tetapi dengan satu tujuan yang sama, yakni mewartakan firman Tuhan. Barnabas membawa Yohanes yang disebut Markus berlayar menuju Siprus, sementara Paulus memilih Silas untuk meneguhkan jemaat di Syria dan Kilikia. Perpisahan dan runtuhnya koalisi Barnabas dan Paulus yang berakibat pada perpecahan menjadi pembelajaran yang baik bagi pesta demokrasi kita saat ini yang lagi-lagi hangat, yakni pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia. Ada beberapa pokok yang perlu kita garis bawahi yang menjadi pembelajaran kita. Yang pertama, beda pilihan jangan jadikan sebagai sumber konflik untuk menghilangkan tujuan umum, yakni kebaikan bersama. Barnabas dan Paulus berbeda pandangan sebagai sumber konflik, tetapi tetap berpegang pada misi bersama, yakni perluasan penyebaran firman Allah. Di pesta demokrasi ini pun kita berbeda dukungan dan pandangan, penuh dengan persaingan dan saling serang menyerang, tetapi kita tidak boleh meninggalkan prinsip dasar yang menjadi tujuan utama, yakni kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan, serta kemakmuran bangsa. Yang kedua, perbedaan dan perpisahan bukan permusuhan. Beda pendapat dan beda dukungan bukan menjadikan kita untuk saling bermusuhan, tidak kenal satu sama lain, tidak saling sapa, dan bahkan balas dendam. Kita beda pendapat, tetapi satu tujuan, yakni bangsa Indonesia yang adil dan makmur. Sungguh menyedihkan kalau memang masih
ada orang yang melihat ini sebagai permusuhan hanya karena beda pilihan. Dan yang ketiga adalah pelayanan. Barnabas dan Paulus sekalipun berpisah, namun mereka tetap menjadi pelayan yang mau mengabdi Allah, memberitakan firman Tuhan. Capres calon presiden dan cawapres calon wakil presiden bersama tim pemenangan, siapapun dia, adalah pelayan yang mau mengabdi kepentingan bersama. Kita berjuang bersama dan untuk rakyat. Akhirnya saya mau mengatakan yang satu ini. Perpisahan Paulus dan Barnabas merupakan keputusan strategis dan mantap yang menghasilkan perluasan jangkauan penyebaran firman Allah dan Kristus makin dikenal. Demikian pula perbedaan dukungan kita sesungguhnya merupakan pilihan strategis kita masing-masing untuk memperluas dan mempererat rasa cinta kita terhadap bangsa, terhadap keanekaan dengan segala potensi demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia. Perpisahan Barnabas dan Paulus membuat firman Allah makin tersebar luas. Beda dukungan membuat kita makin kuat dan sejahtera, bukan konflik. Salam persatuan dalam keanekaan.